Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam kondisi yang terbaik. Sebelum belajar, Ibu mau tanya, sudah sarapan dan olahraga? Bagus kalau sudah. Sarapan dan olahraga itu membuat badan kita sehat, semangat, dan siap menghadapi hari. Dan tentu saja siap belajar di rumah. Olahraganya tidak usah yang berat-berat, lari-lari kecil, gerakan senam ringan, atau membantu mama di rumah, itu juga olahraga. Kita mulai belajar yuk. Kali ini Ibu akan membahas tentang perbedaan karya sastra, prosa, dan puisi. Setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian 1. Memahami karakteristik prosa dan puisi. Yang kedua, memahami perbedaan karya sastra, prosa, dan puisi. Mari kita mulai. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita dengan ciri-ciri yang pertama, prosa itu tidak mengandung rima. Apa itu rima? Rima adalah bunyi yang berselang atau berulang di akhir baris. Kemudian yang kedua, prosa menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, prosa juga digunakan untuk memaparkan suatu fakta atau ide. Prosa banyak digunakan dalam surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Berdasarkan eranya, jenis prosa terbagi atas 2. Yang pertama adalah prosa lama, yang kedua disebut dengan prosa baru. Apa itu prosa lama? Nah, anak-anak, prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi oleh budaya Barat. Dalam prosa lama itu, karakteristiknya yang pertama, ceritanya istana sentris. Apa itu istana sentris? Masih bercerita tentang kehidupan istana. Nah, itu adalah prosa lama. Yang kedua, sifatnya untuk menghibur masyarakat. Yang ketiga, tidak menggunakan struktur kalimat yang lengkap. Yang keempat, masih bersifat kedaerahan. Jadi dalam prosa lama, kebanyakan karya sastranya itu tergantung pada daerah masing-masing. Oke, anak-anak, kita lanjut kepada prosa baru. Apa itu prosa baru? Prosa baru adalah prosa yang ditulis bebas tanpa aturan yang membelenggunya. Nggak ada aturan dalam membuat prosa baru seperti yang kita lihat saat ini. Nah, bentuk-bentuknya banyak. Ada yang berupa novel, roman, cerpen yang bisa kalian buat. Kemudian ada riwayat, ada lagi kritik, ada esai, dan resensi. Nah, prosa sendiri juga ada pembagiannya lagi berdasarkan bagaimana isi prosa itu diceritakan. Yang pertama yaitu prosa narasi. Ada yang disebut dengan prosa deskriptif, ada yang disebut prosa eksposisi, dan prosa argumentatif. Oke. Nah, ini kalian bisa simak, ini adalah salah satu contoh prosa yang judulnya adalah Kisah Dua Sahabat. Kita baca yuk. 2 orang sahabat melakukan perjalanan bersama-sama. Di tengah perjalanan, keduanya bertengkar karena masalah yang sepele. Tapi karena kesal dan marah, salah seorang dari 2 sahabat tersebut menampar temannya. Teman yang ditampar kemudian menuliskan pesan di atas pasir. Hari ini sahabat baikku menamparku. Kemudian melanjutkan perjalanan bersama dengan sahabatnya. Setibanya di sungai, sahabat yang ditampar tadi terjatuh dan hampir tenggelam. Melihat sahabatnya tenggelam, sahabat yang menampar langsung menolong temannya dengan sigap dan cepat.
Kemudian teman yang jatuh tersebut menulis pesan di atas batu. Hari ini sahabat baikku menyelamatkan hidupku. Sahabat yang menampar temannya tadi bertanya kepada temannya, "Mengapa engkau menulis kesalahanku di atas pasir, sedangkan menulis kebaikanku di atas batu?" Si sahabat satunya menjawab, "Agar kesalahan yang kau lakukan bisa langsung hilang terhapus oleh angin. Sedangkan kebaikanmu bisa terpahat selamanya di atas batu dan akan selalu diingat." Keduanya pun berpelukan dan melanjutkan perjalanan dengan persahabatan yang lebih erat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh sebuah prosa. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang puisi. Apa itu puisi? Nah, puisi adalah jenis sastra yang bahasanya menggunakan majas. Apa itu majas? Majas itu adalah gaya bahasa. Nanti bisa kalian pelajari di pembelajaran selanjutnya tentang majas ya. Hari ini kita tentang puisi dulu. Nah, makna dalam setiap baris kalimatnya bukanlah makna sebenarnya, melainkan bentuk perumpamaan terlebih dahulu ya. Kata-kata dalam puisinya dipilih dan ditata dengan cermat untuk membangun keindahan, sehingga mampu membangkitkan kesadaran orang akan suatu penggalan melalui bunyi, irama, dan makna khususnya. Nah, itu tentang puisi ya. Dari bentuknya sendiri, puisi terbagi menjadi dua, sama seperti prosa tadi. Yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama itu bersifat anonim. Artinya anonim adalah tidak diketahui nama pengarangnya. Nggak ada nama pengarangnya ya, cukup ada karyanya saja. Yang kedua, dalam puisi lama masih terikat oleh jumlah bait, baris, suku kata maupun rima. Kemudian dalam puisi lama, hasil karyanya disampaikan dari mulut ke mulut di dalam masyarakat ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya. Puisi baru sekarang. Apa itu puisi baru? Puisi baru itu terdiri dari beberapa bait. Kemudian dia memiliki ciri memiliki pencitraan. Apa itu pencitraan? Pencitraan adalah dia menggambarkan sesuatu yang konkret, yang nyata, kemudian menjadi sebuah gambaran hayalan atau abstrak. Kemudian dia memiliki sajak atau rima. Nah, yang disebut dengan sajak atau rima, sajak dan rima ini dia sinonim. Arti dari rima adalah akhiran bunyi yang sama ya. Yang kedua, yang keempat, memiliki tipografi adanya. Apa itu tipografi? Adanya larik, bait, kalimat, frase atau kata yang menghasilkan suatu bentuk fisik yang mendukung isi, rasa, dan suasana. Kemudian, puisi baru memiliki arti yang konotasi, bukan arti yang sebenarnya. Kata-kata yang digunakan kebanyakan memiliki arti yang konotasi, bukan arti yang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah contoh puisi. Ibu bacakan ya. Ini adalah sebuah puisi yang ada di dalam buku, sebuah buku kumpulan puisi yang diciptakan oleh para putra dan putri sekolah 169 Pelita, yang dalam sebuah buku ini salah satu karya ya. Oke, judulnya adalah Kami Bintang Pelita. Kami Bintang Pelita, anak biasa dengan mimpi yang sama. Kami hanya ingin terus berkarya, dituntun guru tercinta, diiringi doa ayah bunda. Petualangan membuat kami berbeda. Guru, bimbing kami terus maju. Tuntun kami menuntut ilmu. Izinkan kami mengangkat namamu. Biarkan kami melengkapi tawamu. Ayah, bunda, beri kami kekuatan untuk mengapakkan sayap, membangun mentari yang sedang lelap, hingga
sehingga kami akan terus bersinar dengan cahaya yang tidak pernah memudar. Baik anak-anak, kita lihat contoh puisi di sini. Kita lihat ya, setiap kalimatnya diakhiri dengan sajak atau bunyi, dengan sajak rima yang sama ya. Kemudian ini terdiri dari 3 bait ya. Kemudian penggunaan katanya kebanyakan ada berapa yang menggunakan kata-kata konotasi, bermakna konotasi, bukan arti sebenarnya. Seperti kami bintang pelita, bintang. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada lagi, izinkan kami mengangkat namamu, bukan berarti namanya diangkat. Nah, ini adalah makna konotasi ya. Oke, itu adalah tentang prosa dan puisi. Sekarang kita lihat jadi inti dari perbedaan pokok antara prosa dan puisi. Yang pertama, puisi itu terdiri dari kesatuan baris demi baris, baris demi baris sajak menjadi bait-bait. Sedangkan dalam prosa, kesatuan barisnya disebut dengan paragraf. Ibu ulangi, kalau puisi barisnya disebut bait, kalau prosa disebut dengan paragraf. Kemudian dalam puisi juga menggunakan rima yang tadi itu ya, dengan akhiran yang sama. Kemudian kalau prosa tidak terikat oleh rima atau majas ya, nggak ada gaya bahasanya, biasa saja. Kalau puisi ada ya. Kemudian ada juga prosa yang terkadang menggunakan majas. Hal itu juga hanya bagian untuk tertentu, hanya untuk menggambarkan situasi atau kondisi tertentu saja, supaya bahasa prosanya menjadi lebih indah. Namun tidak keseluruhan prosa menggunakan majas. Baik anak-anak, selesai sudah belajar dengan ibu. Bagaimana? Sudah paham? Jangan lupa ya, sampaikan pemahaman kalian kepada guru, orang tua dengan percaya diri. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tetap sehat, cerdas, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.